yakin dan percaya Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas setiap anugerah-Nya yang luar biasa, atas kesehatan, atas jawaban-jawaban doa yang sudah kita terima di dalam nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau datang menghampiri Dia dalam ibadah raya GKKD West. Di tempat ini kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami kepadamu ya Roh Kudus. Di dalam satu kesatuan gereja, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada satu pun tempat yang lebih indah daripada kami ada di dalam hadirat Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Indah bersama-Mu, indah bersama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Hanya dekat padaku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Amin. Keselamatanku. Selalu sekutu denganmu. Di setiap detik hidup kami menikmati-Mu Tuhan. Tinggal dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu dekat erat setiap kami saat ini Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewati, sebab hadirat-Mu itu yang kami nantikan ya Tuhan. Amin, amin. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ya Tuhan, hanya dekat padaku ada kekuatan baru. Tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu
di tempat ini Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu lebih dekat lagi Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama Selamanya ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati setiap anugerah Tuhan, menikmati setiap anugerah-Mu Tuhan, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Amin. Selamanya. Lebih erat dan lebih dekat lagi Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Bersekutu denganmu, menikmati-Mu Tuhan, Nikmati hadirat-Mu. dan biarlah Biarkan Roh-Mu Roh-Mu tinggal dalam dalam hidupku. hidupku. Ku ingin selalu Tuhan Ku ingin selalu Bersekutu dengan setiap tangan-tangan kami terangkat Tuhan, menyembah Tuhan saat ini, nikmati menyembah Engkau ya Allah kami yang maha suci dan kudus. Tidak ada satu lagi yang mempesona kami selain daripada-Mu Yesus Tuhan. dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Aku ingin Bersekutu denganmu. ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih. Ya. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sebab tidak ada tempat yang lebih indah daripada tinggal bersama dengan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan Tuhan,
Anda tudungilah yang tidak pernah kami bisa sampaikan Tuhan. Betapa luar biasanya kami terjagai aman di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada satu pun tempat di mana kami bisa berlindung dari dunia ini Tuhan selain daripada Tuhan sendiri. Kepada namamu kami berlari Tuhan. Kepada namamu kami berdoa Tuhan kami Yesus. Nama yang sungguh-sungguh kami agung-agungkan. Yesus Kristus namanya. Mari Tuhan lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan kami lebih-lebih lagi intim. Lebih-lebih lagi intim Tuhan. Dekat erat melekat kepada Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Setiap kita boleh datang kepada Tuhan saat ini. Nyatakan setiap isi hati kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita mau sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kerinduan setiap hati kita atas setiap kehadiran Tuhan. Kita mau agungkan Dia tinggi. Sebab Dia adalah Allah yang layak ditinggikan. Oh Tuhan, terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu Kau dalam hidupku, sungguh indah bersama. Sekali lagi kita mau berserukan kepada Tuhan. Ingin selalu Jadikan doa, jadikan harapan, jadikan iman, jadikan pernyataan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya Tuhan, amin. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Dia hadir di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mau terus bersuka cita kepadamu Tuhan. Jemaat mau terus bersuka cita kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Haleluya. Saya ajak bangkit berdiri sebab tak pernah kuragu akan kesetiaan Tuhan. Yes. Mari kita pujikan sama-sama. Yes Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Tak pernah ku ragu akan
Sebab kami percaya kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersama dengan Yesus. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Mari nyatakan dengan percaya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Sebut nama Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya di semuanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu dan jurang. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dahsyat Yes Tuhan. Mari lambaikan tangan bersama-sama. dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu dan jurang. Bagiku senantiasa denganku Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai Hanya bersama Yesus kita berjalan. denganku Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu dan jurang. Bagiku senantiasa denganku Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Percaya kita punya Tuhan yang besar. Sebab Amin. Tuhan yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Dari
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hadirat Tuhan yang kudus dan luar biasa, kami nyatakan Tuhan, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apapun permasalahan hidup kami Tuhan, apapun dunia yang boleh katakan, di dalam Tuhan selalu ada penyelesaian. Engkau yang mampu dan sanggup menjawab lebih dari apa yang kami minta dan doakan. Apa yang bisa kami setarakan dengan Engkau Tuhan? Bahkan kelaparan, peperangan, bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Tidak ada satu janji-Mu yang tidak terjangkau atas setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak khawatir, sebab Tuhan beserta dengan kami. Itu lebih dari cukup Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Tuhan yang meneguhkan setiap kami. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong setiap kami. Menolongku, Kau batu karang kami Tuhan. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberi, katakan dengan kuat iman kita sama-sama, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Ya Tuhan, setiap kami menyatakan kasih Tuhan. Katakan sama-sama, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, apapun masalah kami Tuhan, Tuhan beserta dengan kami. Oh, Engkau Tuhan yang meneguhkan kami, meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, katakan Dia adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Dengan tangan kanan-Mu. Yesus Tuhan sanggup memberikan setiap kita kemenangan demi kemenangan apapun pertempuran kita saat ini. Oh, amin. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memegangku
memerintahlah penuh atas setiap kami saat itu. Kerajaanmu yang datang dan kehendakmu yang jadi. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan Tuhan, kami merasakan ada kuasa yang tidak terbatas atas setiap kami. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Kami nyatakan iman kami kepadamu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi gereja Tuhan, sama-sama dan serukan lebih tinggi lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di terjadi di sini. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan kami memperoleh kemenangan-kemenangan. Di hadapan kami terbentang medan peperangan, tetapi Engkau menjamin bahwa kemenangan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan mengikuti sekolah minggu. Kami sungguh menyerahkan mereka kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun mereka masih kecil, tetapi kami berdoa, firman itu hidup. Firman itu menancap di dalam roh mereka.
ketika guru-guru sekolah minggu menyampaikan kebenaran akan firman-Mu, firman itu yang berkuasa atas mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah anak-anak kami. Anak-anak kami pun akan beroleh kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh pengurapan daripada Allah mengalir atas anak-anak kami, atas guru-guru sekolah minggu yang mengajarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami semua siap menerima kebenaran akan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan anak-anak. Ya. Salam. Selamat pagi. Ya, senang sekali. Ya, tadi saya kehujanan Bapak Ibu Saudaraku ya. Tetapi itu tidak menyurutkan kita untuk tetap hadir di dalam gereja Tuhan. Amin. Ya. Saya berangkat dari rumah tadi jam berapa? 6:30. Ya, 6:30 di Meteseh hujan deras Saudaraku. Saya harus mampir dulu ke Setiabudi karena harus ngecek semuanya. Dan sampai di tempat ini terang Saudaraku. Ya. Kenapa? Ya. Hari ini saya dikasih tema sama pengurus di tempat ini adalah tahun kemenangan. Amin. Siapa yang percaya tahun ini tahun kemenangan? Siapa yang memasuki tahun 2026 melihat atau mendengarkan ramalan-ramalan? Wah, artis inisial ini tahun ini akan seperti ini katanya. Ya, saudaraku, tanpa sadar kita apa yang kita lihat itulah yang akan menjadi kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tahun kemenangan. Ya, banyak prediksi yang mengatakan bahwa tahun 2026 akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau kita tidak merespon dengan benar, kita akan mengalami ketakutan. Ya, apa yang dijanjikan Tuhan tidak akan pernah kita terima. Karena apa? Karena kita dihantui rasa takut, dikuasai rasa takut. Nah, saya diberi tema dari pengurus di tempat ini dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Ya. Roma pasal 8 ayat 37 berkata demikian, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Dikatakan tetapi dalam semuanya itu apa? Segala sesuatu. Termasuk juga apa yang ada di hadapan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Ya, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena siapa? Oleh karena Dia. Dia itu siapa? Tuhan. Amin. Yang telah mengasihi kita. Ya, bukan yang akan mengasihi kita, tetapi yang telah, yang sudah mengasihi kita. Amin. Katakan pada kanan kiri, kita lebih daripada pemenang. Ya, amin. Saudaraku, ketika saudaraku melihat ya apa yang ada di gambar di sini, ya, itu adalah sebuah gambaran tentang arti sebuah kemenangan bukan karena kekuatan sendiri. Ya. Pujian tadi mengatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya. Yang mengalahkan bukan kita, tetapi kuasa darahnya. Amin. Ya. Mari kita buka 1 Samuel 17 ayat 45. Saudaraku, kisah ini itu menceritakan bagaimana kemenangan yang luar biasa. Bukan karena kekuatan, bukan karena sesuatu yang dipersiapkan, bukan, tetapi karena Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45 berkata demikian, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, saudaraku, ini kisah pertempuran antara Daud dan Goliat, saudaraku.
Ya, kalau kita belajar dari 1 Samuel 17 ayat 10, 11 dan 16, di sana saudaraku bagaimana ya, terutama dalam kisah 1 Samuel 17, di sana diceritakan bagaimana seorang Goliat ya menantang barisan orang Israel. Saudaraku. Jadi peperangannya di lembah Tarbatin itu berhadapan pasukan Filistin dengan pasukan Israel. Dan Goliat tampil ke depan. Goliat tampil ke depan. Dan dia berkata, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Saudaraku, kalau engkau ditantang seperti itu, kira-kira gimana? Ya. Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudaraku, barisan Israel dan barisan Filistin berhadapan-hadapan, dan Goliat orang yang tinggi besar. Ya, tingginya sekitar 3 meter dan dia diperlengkapi dengan senjata perang yang luar biasa. Memang Goliat dilahirkan ya, dipersiapkan untuk menjadi tentara pemerang. Dia dipersiapkan menjadi pembunuh, saudaraku. Itulah sebabnya dia tampil ke depan dan menantang, ayo siapa yang berani melawan aku 1 lawan 1, maju. Ya, dan itu dikatakan ayat 16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Selama 40 hari dia selalu berkata dan menantang bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, 40 hari pagi dan petang yang didengar orang Israel, yang didengar Saul adalah tantangan yang menakutkan. Ya, dan dikatakan di situ, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudaraku, ketika kita meresponi sesuatu dengan berfokus, ya, apalagi dikatakan di sini 40 hari lamanya, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Saya ajak ya hari ini kita bangkit berdiri semua. Ayo kita bangkit berdiri semua. Ya, saudaraku coba. Ini saya enggak ngerjain ya. Ini untuk ya sebuah penelitian mengatakan sesuatu ketika kita lakukan terus-menerus selama 40 hari itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, coba kalau Bapak Ibu Saudaraku melipat tangan, berdoalah ya. Jempol kanan di atas atau di bawah? Di atas ya, semuanya di atas. Ada yang kiri di atas, enggak apa-apa, kiri di atas boleh. Kalau memang kebiasaannya kiri di atas, enggak apa-apa. Ya, sekarang dibalik, yang kanan di atas menjadi kiri di atas. Gimana perasaannya? Enggak enak ya? Aneh ya? Padahal sebenarnya sama. Betul enggak? Nah, kata sebuah penelitian, kalau kita melakukan selama 40 hari terus-menerus, akan menjadi kebiasaan kita. Coba mulai hari ini, praktekkan ya, yang jempol yang biasanya kanan di atas, diganti di bawah. Lakukan selama 40 hari. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Pertamanya aneh. Tapi kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, itulah mengapa ketika Goliat dia menantang, mengintimidasi bangsa Israel selama 40 hari. Pagi dan petang diintimidasi dengan kata-kata yang melecehkan, kata-kata yang merendahkan. Saudaraku, akhirnya apa? Bangsa Israel, bahkan Saul, Bapak Ibu Saudaraku, hatinya cemas dan mengalami ketakutan. Padahal mereka berkali-kali mengalami kemenangan-kemenangan bersama-sama dengan Tuhan.
Tetapi ketika fokusnya kepada sesuatu, ya, kepada permasalahan, itu akan melemahkan iman Bapak Ibu Saudaraku. Makanya ya, lakukan sesuatu yang benar 40 hari berturut-turut. Itu akan menjadi kebiasaan saudara dan saya. Amin. Ya. Ya. Ada yang senyum-senyum, wah iya aku mau praktek nanti. Ya. Nah, apa yang membuat mereka itu menjadi ketakutan? Karena apa? Mereka memiliki respon yang salah. Ya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudaraku, seharusnya yang melawan Goliat itu siapa? Siapa kira-kira harusnya? Bangsa Israel yang seharusnya melawan Goliat itu siapa? Siapa harusnya? Saul. Secara perawakan, dia itu paling tinggi di antara orang Israel. Yang kedua, dia adalah raja. Tetapi Saul pun mengalami cemas dan ketakutan. Mengapa? Ya, mengapa saya katakan seharusnya Saul? Kalau kita baca 1 Samuel 9 ayat 2, 1 Samuel 9 ayat 2 berkata demikian. Ya, orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Nah, ayat selanjutnya, dari bau ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Seharusnya kalau head to head yang paling cocok melawan Goliat adalah Saul. Ya, dia raja, dia juga tentara. Tetapi dia mengalami ketakutan. Ya, tadi ya di ayat 11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati dan mereka sangat ketakutan. Sampai di sini kita mengerti, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, sampai sini kita mengerti. Bangsa Israel mengalami tekanan yang luar biasa. Ya, kemudian saudaraku, muncullah seorang yang bernama Daud. Dia disuruh ayahnya untuk mengantar apa? Mengantar makanan kepada siapa? Kepada kakak-kakaknya. Ya. Kepada kakak-kakaknya. Ada 3 kakaknya. Ya. Ada Eliab, ada Abinadab, dan ada Shema, saudaraku. Ya. Daud diperintahkan oleh ayahnya untuk mengantar makanan. Kakak-kakaknya itu tentara. Dan ketika dia masuk ke dalam lembah itu, dia mendengar bahwa ada seorang yang sedang mencemooh barisan tentara Israel. Saudaraku. Ya. Dan respon si Daud ini berbeda dengan respon bangsa Israel, termasuk Saul di dalamnya. Padahal secara fisik Daud itu masih sangat muda. Bahkan dia sama ayahnya pun tidak masuk hitungan untuk dia bisa berperang. Ya, 3 kakaknya menjadi tentara, tetapi Daud dikatakan dia menjadi apa? Gembala. Nah, kalau gembala yang digembalakannya ratusan, hebat, luar biasa. Yang digembalakan berapa? 2-3 ekor kambing domba. Ya, 2-3 ekor kambing domba yang digembalakan. Artinya apa? Ya, Daud memang tidak diperhitungkan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia mendengar bahwa tentara atau bangsa Israel dicemooh oleh seorang yang bernama Goliat. 1 Samuel 17 ayat 6b berkata demikian. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 45 berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam,
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudaraku, respon Daud berbeda dengan respon Saul dan orang-orang Israel, termasuk tentara-tentaranya. Ya. Daud meresponi, oh siapa engkau? Kowe iki sopo? Orang yang tak bersunat, kowe iki sopo? Berani-beraninya engkau menantang, mencemooh barisan tentara Israel. Ya. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Amin. Responnya berbeda, Bapak Ibu Saudaraku. Responnya berbeda. Ya. Dan ketika Daud, saudaraku, dia mengajukan diri untuk apa? Untuk dia melawan Goliat. Kakaknya yang bernama Eliab memarahinya dan berkata, pulang. Kembali ke penggembalaanmu yang 2-3 ekor domba. Kembali. Ini bukan urusanmu. Artinya apa? Dia memang tidak diperhitungkan. Orang tuanya tidak memperhitungkan, kakak-kakaknya tidak memperhitungkan. Karena apa? Dia seorang gembala, tidak dipersiapkan untuk menjadi tentara. Untuk melawan, saudara, tidak dipersiapkan. Sementara lawannya adalah orang yang dipersiapkan untuk menjadi mesin pembunuh. Tapi Daud ngeyel, Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan lawan dia. Saya punya pengalaman mengalahkan beruang dan singa. Saya ingin lawan dia. Sampai akhirnya dia dipanggil oleh Saul. Ya, dan Saul pun berkata, aduh kamu gak ada bandingannya dengan dia. Dia sejak lahir sudah dipersiapkan. Ya, kita mau belajar Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Daud memiliki respon yang benar. Sehingga itu menjadi kunci kemenangan bagi hidupnya. Termasuk juga bagi kita di tahun 2026. Tahun kemenangan. Amin. Ada beberapa yang harus kita pelajari dari kehidupan seorang Daud. Yang pertama, mengapa Daud memiliki keyakinan, memiliki hidup yang berkemenangan. Yang pertama dikatakan, iman kepada Tuhan yang teguh. Ya, iman kepada Tuhan yang teguh itu membuat Daud yakin. Ya, keyakinan Daud bahwa Tuhan itu bersamanya. Itu yang membuat imannya itu bangkit. Dan dia berani melawan Goliat yang tinggi besar itu. Ya, yang semua orang Israel termasuk Saul ketakutan. Tapi dia mengalami keberanian. Karena apa? Dia yakin bahwa Allah bersama-sama dengan dia. Amin. Menghadapi tahun 2026, milikilah keyakinan yang sama. Bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Amin. 1 Samuel 17:37 berkata, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepadanya, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya. Ketika dia dipanggil Saul, kok kowe wani? Opo dasare wani lawan Goliat? Dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ini sebuah keyakinan iman yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Daud berani menerobos keterbatasannya. Dia berani menerobos bahkan batas-batas yang dibuat orang. Ya, termasuk Saul, dia membatasi, gak mungkin kamu menang sama dia. Kakak-kakaknya juga bilang, gak mungkin kamu menang sama dia. Pulang aja kamu, menggembalakan. Tapi Daud memiliki keyakinan iman yang luar biasa. Ya, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu.
Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang menjadi tantangan kita di 2026? Ya, sebesar apa Goliat itu? Kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Tidak kebetulan gereja kita namanya Gereja Kristen Kemah Daud, saudara. Ya, Gereja Kristen Kemah Daud hidup di dalam ketidakmustahilan Allah. Amin. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, engkau boleh mendatangi aku dengan tombak dan lembing, dengan senjata yang modern menakutkan luar biasa. Engkau mengintimidasi aku dengan masalah-masalah yang luar biasa. Masalah-masalah yang mungkin berat sekali. Tetapi kata Daud, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Apakah itu sudah kejadian? Apa itu sudah kejadian? Belum. Tetapi Daud berkata, hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Saul saja tidak berani mengatakan demikian. Tetapi Daud anak kecil, masih remaja, dia berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Saudaraku, luar biasa. Ini statement iman yang luar biasa. Dia begitu yakinnya bahwa dia akan mengalahkan Goliat. Ya. Bukan berhenti sampai di situ. Dan aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Goliat yang selama 40 hari meneror, mengintimidasi. Hari itu dia berhadapan dengan seorang remaja yang berani berkata, hari ini engkau Goliat akan diserahkan kepadaku. Ya, dan aku akan mengalahkan engkau. Ya. Makanya ketika Goliat melihat apa yang dibawa Daud, ya, dia membawa apa? Ketepel, umban, dan tongkat. Dia berkata, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Ya. Dia tidak pernah menyangka orang yang ditantang itu, bangsa yang ditantang itu akan mengeluarkan jagoannya, itu seorang yang biasa cuma membawa tongkat dan ketepel. Sementara dia berpakaian lengkap sekali. Bahkan dikatakan di ayat sebelumnya ketika Daud mau berperang dengan Goliat, Saul sudah menyediakan pakaian perangnya kepada Daud. Pedang, baju perang, topong dan lain sebagainya. Ya. Tadi saya katakan bahwa Saul itu orang yang tingginya itu paling tinggi di bangsa Israel. Sementara Daud masih remaja. Sehingga dia tidak pas memakai baju itu. Dan dia berkata, maaf Tuhan, aku enggak biasa pakai itu. Waktu aku mengalahkan singa dan beruang, aku hanya menggunakan tongkat dan ketepel. Aku akan menghadapi bangsa Israel, bangsa Filistin itu, si Goliat itu dengan apa yang Tuhan berikan kepadaku. Apa yang aku punya, akan aku lakukan sama seperti ketika aku mengalahkan singa dan beruang. Ya. Dan dikatakan di sini di ayat yang ke-46 bagian terakhir, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudaraku, Daud dengan yakinnya bahwa Allah itu menyertai dia. Itu juga menjadi keyakinan kita sama-sama, amin. Bahwa Allah itu menyertai kita dalam segala musim. Dalam segala musim, tetapkan, kuatkan, teguhkan hati kita. Allah menyertai kita dalam segala musim. Ayat ini juga memberkati saya, Bapak Ibu Saudaraku.
menguatkan saya. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Statement Daud selanjutnya berkata demikian. Supaya jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Tuhan menyelamatkan kita bukan dengan senjata-senjata seperti itu, bukan. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita karena apa? Karena pertempuran itu adalah milik Allah. Amin. Pertempuran itu milik Allah. Dan Allah menyerahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. 2026 pertempuran milik Allah. Bapak Ibu Saudaraku. Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak atau lembing. Ya, menghadapi saudaraku, menghadapi tantangan-tantangan di 2026. Tetapi kita tahu 2026 itu milik Allah. Amin. Kita yang menyelaraskan diri dengan Allah. Supaya apa? Di ayat terakhir dikatakan, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya. Jadi yang pertama kunci hidup berkemenangan adalah iman kepada Tuhan yang teguh dan kuat. Saudaraku, apapun tantangannya, tetap miliki iman yang teguh dan kuat. Amin. Karena iman itu ya di atas fakta-fakta yang ada. Betul tidak? Betul tidak? Ya, miliki iman yang kuat, saudaraku. Daud dikatakan, kok nggak mungkin. Dengan rumusan-rumusan yang ada, kamu nggak mungkin mengalahkan Goliat. Tetapi sekali lagi dikatakan, ya, aku mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Saul dan tentara Israel. Mereka hanya memfokuskan dirinya kepada Goliat. Sehingga mereka mengalami kecemasan hati dan ketakutan. Ya. Yang kedua, kunci hidup berkemenangan. Yaitu pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita akan mengalami kemenangan ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. 1 Samuel 17:36 berkata, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ya, ini dikatakan oleh Daud kepada Saul. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Ya, dia memperlakukan Goliat itu sama seperti singa dan beruang. Akan aku kalahkan, katanya. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ya, karena dia sudah mencemoohkan Allah kita, pasti dia dikalahkan oleh Allah. Dan aku mengalami itu. Aku mengalami itu ketika mengalahkan singa dan beruang. Jadi pengalaman pribadi itulah yang membuat Daud begitu yakin dia akan mengalahkan Goliat. Ya, tadi di awal dikatakan Elia berkata, pergilah ke penggembalaan. Ya, gembalakanlah 2-3 ekor kambing domba. Hanya 2-3 ekor kambing domba, tetapi Daud memiliki integritas yang luar biasa. Dia bahkan menyerahkan hidupnya demi 2-3 ekor kambing domba. Dia berani melawan singa dan beruang. Itulah integritas Daud. Ya. Kalau Daud meninggalkan 2-3 ekor kambing domba, wajar enggak Bapak Ibu Saudaraku? Wajar enggak? Wajar. Kalau menurut umum wajar. Tinggalkan aja. Apa sih artinya 2-3 ekor kambing domba?
dibandingkan dengan singa dan beruang yang besar itu. Gak ada artinya, tinggalkan aja. Tetapi Daud tidak. Dia mempertahankannya. Dia mempertahankannya. Dia tidak lari dari permasalahan. Dia tidak menghindar dari permasalahan. Tetapi dia mengalahkan permasalahan. Dia melibatkan Tuhan di sana. Dan itulah pengalaman yang luar biasa dari Daud, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu dikatakan kepada Saul. Ya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ya. Ayat 37 yang tadi kita sama-sama sudah belajar. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepadanya, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi milikilah pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Itu yang membangkitkan iman kita. Itu yang membangkitkan roh kita. Saudaraku, itu yang membuat kita bersemangat melayani Tuhan. Itu yang membuat kita bersemangat untuk melakukan segala sesuatu. Bukan dengan keluh kesah, tetapi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Amin. Kita ibadah, kita melayani untuk Tuhan. Maka kita melakukannya dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Amin. Miliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Itu kunci kemenangan yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku. Kunci kemenangan yang ketiga. Mengapa Daud mengalahkan Goliat, yaitu fokus kepada Tuhan. Kegagalan Saul dan bangsa Israel, dia fokus kepada Goliat. Dengan intimidasinya selama 40 hari, maka mereka menjadi cemas dan ketakutan. Ya, jangan berfokus kepada masalah kita. Jangan berfokus kepada pergumulan kita, tetapi fokuslah kepada Allah. Amin. Saya juga lagi bergumul, saya terus berfokus kepada Tuhan. Ya, ketika kekhawatiran mulai, intimidasi mulai, tetap fokus kepada Tuhan. Mengapa Petrus ketika dia berjalan di atas air kemudian dia bisa tenggelam? Karena fokusnya beralih. Betul? Betul? Karena fokusnya beralih. Ketika dia berfokus kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika fokusnya kepada angin, kepada ombak, Alkitab katakan, maka tenggelamlah dia. Ketika bangsa Israel, ketika Saul berfokus kepada Goliat, maka cemas dan takutlah mereka. Tetapi ketika Daud melihat Goliat, itu membuat dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Fokus Daud adalah Tuhan. Ya. Daud melihat Goliat bukan hanya sebagai tantangan fisik, tetapi juga memandang sebagai tantangan iman. Mari 2026 kita memandang sebagai tantangan iman. Amin. Dengan satu keyakinan bahwa pertempuran di 2026 adalah pertempurannya milik Allah. Kalau kita ada di barisan Allah, pasti kita akan mendapatkan kemenangan. Amin. Kalau kita ada di barisan Allah, kita pasti akan mendapatkan kemenangan. Ya. Bahkan lebih daripada pemenang tadi, seperti lagu yang kita pujikan tadi. Ayat 47 dikatakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, Daud dengan yakin dan percaya, fokus kepada Tuhan. Ya, dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang biasa dia lakukan ketika dia menggembalakan kambing domba. Itu juga yang dia lakukan untuk menghadapi Goliat.
Bapak Ibu Saudaraku, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, Tuhan itu akan memakai dengan apa yang saudara miliki. Amin. Amin. Dengan yang saudara miliki, bukan dengan yang lain, tetapi dengan yang saudara miliki. Ya. Ketika seorang janda, saudaraku, ya, ditinggal suaminya dan suaminya meninggalkan hutang yang begitu banyak sehingga anak-anaknya dijadikan jaminan. Dan Elisa berkata, apa yang ada di rumahmu? Tidak ada. Hanya sebotol buli-buli yang berisi minyak. Saudaraku, kita tahu lewat buli-buli yang berisi minyak itu akhirnya menjadi sebuah jawaban bagi pergumulan janda ini, betul? Ketika dia beriman melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Ya, Elisa memerintahkan, pinjamlah bejana-bejana di tetanggamu, jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah ke dalam kamar dan mulai tuang. Ya, buli-buli itu tuangkan kepada bejana-bejana yang ada. Dan ketika bejana itu penuh, masukkan kepada bejana yang lain. Ya. Kalau si wanita ini, janda ini tidak percaya, dia pasti tidak akan pernah mengalami kemenangan. Tapi dia percaya dengan apa yang dikatakan Elisa. Jadi jawabannya itu ada di dalam setiap hidup kita. Ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa berkata, Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Lalu Tuhan berkata apa? Apa yang ada di tanganmu? Betul? Dan Musa berkata, tongkat. Dengan tongkat itu, Musa memimpin bangsa Israel, saudaraku. Demikian pula, saudaraku, Daud yang dia miliki adalah ketepel, umban, dan tongkat. Ya, dia melawan Goliat yang seluruh tubuhnya itu sudah tertutup dengan perlindungan yang luar biasa. Yang tersisa cuma bagian. Saudaraku bisa bayangkan? Ada di sini yang pernah main umban? Ada enggak? Pak Didi pernah? Ketapel pernah? Kalau ketapel kan yang gini. Kalau umban tuh yang gini. Ya, itu enggak gampang loh. Enggak gampang, saudaraku. Ketapel aja yang sudah ada kekernya itu sulit loh. Ini yang gini. Tetapi Daud dengan yakin menghadapi Goliat. Aku terbiasa mengalahkan singa dan beruang dengan ini. Aku akan mengalahkan juga, dan dia mulai. Ya, dikatakan dia berputar-putar mencari sasaran tembak. Karena sasaran cuma di daerah sini. Kalau kena dada percuma, saudaraku. Betul? Kalau kena ketopongnya matang aja, saudaraku. Dia harus presisi, harus tepat mengincar dahi. Dan itu tidak mudah. Tetapi Daud yakin benar bahwa Allah akan menyerahkan dia di tanganku. Gambaran saya ya, ini saya sedang mengilustrasikan. Ketika Daud ngomong itu, Bapa di sorga, wah ini anakku ini jangan-jangan. Ya. Wah, ketika dia mulai muter gini. Ini gambaran saya, saudaraku ya, gambaran saya. Tuhan berkata kepada malaikat, lihat, amati. Jangan sampai aku dipermalukan. Ya, nek enggak kena kan bahaya. Betul enggak? Makanya ya, ini pendapat saya, saudaraku ya. Pemikiran saya, saudaraku, jangan dijadikan sebuah kebenaran loh ya. Ya, ini cuma gambaran saya. Malaikat Tuhan dikata, ingat, ketika batu itu melesat, cepat ambil alih. Malaikatnya kan juga kok dilepas-lepas gitu. Mau diuntir-untir saudaraku ya. Dan ketika dilepaskan, cas, malaikat langsung ambil batu itu dan diarahkan. Ya mungkin si Goliat gini-gini. Wah.
Tapi tas kena dahinya, ambruk. Goliat sudah dipersiapkan menjadi tentara yang luar biasa. Tetapi satu batu menghancurkan dia. Karena apa? Satu batu itu ada di tangan Allah. Amin. Saudara dan saya memiliki sesuatu. Ya. Seringkali solusinya itu tidak dari luar. Tetapi solusinya dari dalam yang kita punya. Cuma kita kadang-kadang tidak berpikir. Janda itu nggak akan pernah berpikir bahwa buli-buli yang bermisi minyak itu sanggup untuk menjawab kebutuhan dia, nggak pernah berpikir. Daud, Musa juga tidak pernah berpikir tongkat itu akan membawa dia memimpin bangsa Israel. Tetapi Daud, dia berpikir, aku mengalahkan singa, aku mengalahkan beruang dengan ini. Aku nggak perlu tombak, aku nggak perlu pedang, aku nggak perlu pakaian-pakaian yang memberatkan aku untuk melangkah. Tetapi aku menggunakan ini, karena ini adalah ada di dalam penyertaan Tuhan. Peperangan inilah peperangan Tuhan. Ya, dan aku yakin orang itu akan diserahkan kepadaku. Dan terjadilah apa yang dia imani. Amin. Ya, fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada permasalahan dan pergumulan. Ya. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudaraku, kunci hidup berkemenangan. Yang pertama, milikilah iman yang teguh dalam kondisi apapun, saudaraku. Dalam kondisi apapun, milikilah iman yang teguh, percaya kepada Tuhan yang teguh, saudaraku. Ya. Goliat itu akan senantiasa mengintimidasi kita, betul. Tetapi jangan kita bergeser fokus. Yang kedua, ya, milikilah pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena itu yang akan membuat iman kita, roh kita menyala-nyala. Amin. Amin. Ya, hujan bukan halangan untuk datang beribadah. Orang kebiasaan berkata, hujan, wah kebetulan enggak ke gereja. Kemudian WA kepada Pak Edi, Pak Edi, sorry ya, ini hujan, aku enggak bisa ke gereja. Tapi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang mengatasi semua itu. Amin. Ya, justru mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Dan itu membangkitkan iman. Dan yang terakhir, fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ya, dunia iblis akan berusaha menggoyahkan fokus kita. Tetapi milikilah fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak, ya, atas hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Ya. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk firman-Mu Tuhan. Untuk kebenaran yang sudah kami dengar Tuhan. Tidak ada rumus dunia yang meyakini bahwa Daud akan mengalahkan Goliat. Secara ukuran tubuh sangat jauh berbeda. Secara skill peperangan sangat jauh berbeda. Tapi kami belajar pagi hari ini. Daud berbeda dengan orang Israel, bahkan dengan Saul. Yang justru mengalami ketakutan dan kecemasan hati melihat tantangan Goliat. Tetapi Daud memiliki respon yang berbeda. Ketika Israel dicemooh, ketika Israel direndahkan, ketika Allahnya direndahkan, muncul keberanian untuk melawan Goliat. Dan dia menggunakan imannya, menggunakan pengalamannya bersama-sama dengan Tuhan.
menggunakan fokusnya kepada Tuhan. Kami berdoa ya Allah di dalam nama Yesus Tuhan. Menghadapi 2026, kami tidak salah respon. Kami tidak salah respon. Tetapi kami akan semakin meneguhkan iman kami kepadamu ya Allah. Sebagai Allah yang memiliki pertempuran di 2026. Kami mau mengalami Engkau ya Tuhan secara pribadi. Yang membangkitkan roh kami, membangkitkan percaya kami, membangkitkan iman kami. Dan kami akan terus fokus kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, mari Engkau yang meneguhkan, berbicara jauh, lebih dalam lagi kepada setiap kami Tuhan. Sehingga kami seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Yang mengalahkan kemustahilan. Karena ada Allah bersama-sama dengan Daud, ada Allah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa, kami berbicara lebih dalam lagi pada setiap kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas, di dalam kata-kata hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi, dan Allah yang mengerjakan dengan cara Tuhan sendiri. Untuk kami boleh mengalami kemenangan-kemenangan baru di 2026. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Baik, selanjutnya kami akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau telah sampaikan pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang terus menjaga kami, Engkau yang memberkati kami ya Bapa. Engkau yang terus menjadikan kami lebih dari pemenang ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Ipung ya Bapa. Engkau yang memberkati pelayanannya, Engkau memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya ya Bapa. Engkau yang taruh kerinduan-Mu dalam setiap rencana-Mu yang indah bagi Pendeta Bapak Ipung ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan ya Bapak. Engkau yang memberkati setiap tangan yang memberi persembahan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk persembahan ini. Biarlah kembali kepada kerajaan-Mu ya Bapa, untuk kebesaran kerajaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ya Bapa. Engkau berikan hati yang murni dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, bagi jemaat silahkan memberikan persembahan. Bagi petugas bisa mengedarkan kantong persembahan. Bagi jemaat yang mau melalui transfer bisa melalui BCA dengan nomor rekening 4091 755 755 dengan atas nama GKKT Revival Semarang. Baik, silakan petugas Asher. Baik, sambil kita memberikan persembahan, mari kita pujikan lebih dari pemenang. Bagi yang sudah memberikan persembahan bisa bangkit berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, ini bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari nyatakan Tuhan. Haleluya, kita telah pancinya Yesus Raja.
dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersiapkan diri kita untuk kita terima berkat Tuhan pagi hari ini. Kita mau sambut berkat firman Tuhan. Yesus memegangku. Yesus Tuhan, Yesuslah yang memberikan kemenangan kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, sungguh firman-Mu pagi hari ini meneguhkan setiap kami. Supaya setiap kami boleh mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, mengalami satu pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu yang membuat kami fokus kepada Engkau Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Goliat yang kami hadapi di tahun 2026 ini. Kami percaya kami mau selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berperang di depan kami. Dan kami di belakang Tuhan. Dan biarlah kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pastor Ipung Tuhan. Engkau memberkati beliau lebih lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Pengurapan atas beliau lebih lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati anak istrinya Tuhan. Berkati jemaat yang dikembalakannya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memakai beliau sangat luar biasa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Kami juga teringat akan bangsa dan negeri kami Tuhan. Jika hari-hari ini kami melihat banyak daerah-daerah yang mengalami kebanjiran Tuhan. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang mendatangi setiap orang-orang yang sedang mengalami kebanjiran. Ataupun tanah longsor. Mari Tuhan Engkau yang menghiburkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah shalom dan damai sejahtera-Mu memenuhi bangsa dan negeri kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Diberkatilah ketika engkau keluar dari tempat ini. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan hari-hari ini. Diberkatilah pelayananmu, usahamu,
baik yang saat ini kau kerjakan dan baik yang sedang kau pergumulkan, persoalan permasalahan apapun, Tuhan akan menyertai engkau. Tangan Tuhan terkadang akan engkau dan menyertai engkau dari detik ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin.